Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan Malaysia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di eh, Amerika ya. Hari ini tanggal 15 Januari 2023 kita akan melanjutkan ya Bible study kita dalam buku eh, dalam surat Galatia, dari buku yang dieksposisi oleh Pendeta Wagoner ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita sediakan hati kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Terima kasih Bapa, sediakan hati kami, buka pikiran kami, dan bimbing kami dengan roh-Mu yang kudus ke dalam seluruh kebenaran, supaya kami mengetahui apa kebenaran itu dan kebenaran yang memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami alami sepanjang Bible study kami. Berkati juga jaringan internet dimanapun kami berada, sepanjang sumber berlangsung, biarlah bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ya. Semester 8. Ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita udah sampai di subtopik mengenali kasih karunia ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan mengulangi ya sedikit apa yang kita pelajari pada kemarin. Kita telah belajar tentang nilai sesungguhnya ya, nilai sesungguhnya di hadapan Tuhan itu seperti apa ya. Dan kita juga telah belajar mengenai bagaimana mengalami kuasa Tuhan ya, bagaimana mengalami kuasa Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari mengenai nilai sesungguhnya di hadapan Tuhan ya, kita belajar bahwa kebanyakan manusia ya melihat manusia ya sesama kita itu dari penampilan ya, melihat sesama kita manusia dari penampilan, tetapi Tuhan melihat beda ya. Tuhan tidak dibatasi dengan penampilan kita, tetapi Tuhan melihat jauh sampai ke kedalaman kita. Tuhan melihat hati ya, seperti bagaimana Samuel ya ketika mau mengurapi raja ya, Samuel dibawa ya ke hadapannya anak-anak dari Isai ya, yang kemudian dia melihat, wah, anak-anaknya ini semuanya berperawakan seperti raja gitu. Tetapi Tuhan bilang, apa yang dilihat Tuhan itu bukan yang dilihat manusia, ya. Tapi Tuhan melihat hati. Dan penilaian Tuhan itu sangat tergantung dari dan nilai manusia ya. Nilai manusia itu sangat tergantung dari seberapa besar kuasa Tuhan dan hikmatnya di dalam diri seseorang ya. Dan semakin orang itu ya, semakin orang itu uh, mengalami kuasa Tuhan, semakin besar juga ya nilainya di hadapan Tuhan. Jadi penilaian manusia itu jauh berbeda ya, jauh berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tuhan. Manusia terlalu sering ya menilai
sesama manusia berdasarkan apa yang dia capai, apa yang dia miliki, ya, berapa besar kekayaannya, berapa tinggi jabatannya, ya, berapa banyak gelarnya, dan lain-lain ya, yang semuanya bersifat lahiriah. Tetapi Tuhan melihat manusia itu tidak seperti itu ya. Tuhan melihat kedalaman hati, seberapa besar kuasanya ya, yang mengubahkan hati manusia dan hikmatnya yang telah Ia tanamkan ya, yang mengubah manusia tersebut. Jadi begitu ya Tuhan melihat manusia. Dan kemudian kita juga belajar kemarin mengenai bagaimana mengalami kuasa Tuhan ya. Kita belajar bagaimana Yesus mengalami perbuatan melakukan ya. Yesus mengalami dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib ya. Perbuatan baik, tanda-tanda yang dahsyat yang Yesus lakukan itu ternyata rahasianya adalah karena dia mengosongkan dirinya ya. Dia mengosongkan dirinya dan Bapa yang diam di dalam dirinya yang melakukan semua pekerjaan yang dia lakukan. Jadi apapun yang Yesus buat, kenapa terjadi begitu banyak keajaiban itu karena Bapa yang diam di dalam dirinya itu yang melakukan ya pekerjaan-pekerjaan tersebut. Demikian juga ya kita bisa lihat rasul-rasul, baik kemarin kita belajar ya Paulus maupun Petrus, semua keajaiban yang Tuhan buat itu disebabkan karena berdiamnya Tuhan ya, berdiamnya Tuhan di dalam diri mereka yang melakukan pekerjaan tersebut. Mereka itu hanyalah perantara ya, mereka itu hanyalah perantara dan Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang diam di dalam diri mereka yang melakukan setiap pekerjaan tersebut. Jadi ini rahasianya sangat sederhana. Ketika dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalami kuasa tersebut? Kuasa tersebut bisa dialami itu sama seperti Yesus ya. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, ya, Bapa melakukan sepenuhnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengosongkan diri kita, maka Yesus yang diam atau Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu akan bekerja sepenuhnya di dalam diri kita. Jadi kita manusia hanyalah perantara, hanyalah alat, ya. Kita sama sekali tidak punya kuasa. Kuasa itu sangat sederhana ya. Bagaimana kita mengalaminya? Dengan mengosongkan diri, atau ini mengosongkan diri artinya kita menghancurkan yang istilahnya yang kemarin dijelaskan oleh Sister Joy ya, menghancurkan carnal mind, atau kita itu harus dilahirkan kembali, kita itu harus ditobatkan kembali. Jadi manusia lama itu harus dihancurkan sehingga Roh Tuhan itu bisa sepenuhnya bekerja di dalam diri kita. Dan teman-teman, semakin besar ya, semakin besar diri kita atau manusia lama kita itu hilang, ya, maka semakin besar kuasa yang akan datang kepada kita atau akan dinyatakan kepada kita. Jadi bagaimana mengalami kuasa ya yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukanlah satu hal yang sulit gitu. Tetapi bagaimana melepaskan kemanusiaan kita yang berdosa ya, yang menahan kuasa Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Ketika itu dilepaskan, maka Tuhan yang diam di dalam diri kita itu bisa melakukan sepenuhnya pekerjaannya di dalam diri kita. Jadi sangat sederhana ya. Tapi yang menjadi persoalan yang sulit ya, sangat sulit adalah kita menyadari seberapa jauh ya manusia lama kita itu berakar di dalam diri kita. Bagaimana manusia lama kita itu sering kita tidak sadari ya tentang cara berpikir kita yang berdosa ya. Ini terlalu sulit ya. Bahkan kita bisa lihat ya, hal tersulit yang bisa Tuhan buat itu bukan menyelesaikan masalah dosa, tetapi bagaimana Tuhan bisa membawa kesadaran ya bahwa kita adalah orang berdosa dengan perbuatan atau dengan pikiran-pikiran kita. Ini adalah hal yang tersulit ya yang Tuhan bisa buat. Jadi bukan menghapus dosa kita, itu bukan itu yang sulit ya. Tetapi bagaimana Tuhan menginsafkan bahwa saya adalah orang berdosa, itu adalah satu hal yang paling sulit yang Tuhan bisa buat. Jadi teman-teman ya, kira-kira itu yang kita pelajari pada kemarin ya. Bagaimana
nilai sesungguhnya manusia di hadapan Tuhan dan apa rahasia mengalami kuasa Yesus yang Yesus tunjukkan selama hidupnya. Ya, sangat-sangat sederhana. Dan sekarang kita akan masuk pada subtopik yang baru ya, mengenali kasih karunia. Oke, kita lanjut ya. Saudara-saudara di Yerusalem menunjukkan hubungannya dengan Allah oleh mengetahui kasih karunia yang diberikan kepada Paulus dan Barnabas. Ketika pertama kali Barnabas pergi ke Antioquia, ya, dan melihat kasih karunia Allah yang sedang bekerja di sana, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus, ya. Mereka yang digerakkan oleh Roh Allah segera akan melihat bekerjanya Roh di dalam orang lain. Jadi, teman-teman ya, ini pengalaman dari Barnabas ya. Ketika pergi ke Antioquia, ya, Barnabas bisa mengenali pekerjaan Tuhan yang dia saksikan di sana. Dan Wagoner memberi kesimpulan ya bahwa mereka yang digerakkan oleh Roh Allah segera akan melihat bekerjanya Roh di dalam orang lain. Jadi kalau kita mempunyai pengalaman ya, pengalaman di dalam Roh Tuhan, maka kita juga akan punya kemampuan untuk menilai orang lain apakah dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan atau tidak gitu. Nah, ketika kita tidak punya pengalaman dengan Roh Tuhan, ya tentu saja ya kita tidak punya kemampuan untuk menilai apakah orang-orang ini sedang melakukan pekerjaan Tuhan atau tidak gitu. Dan teman-teman, di sini kita belajar bagaimana pengalaman dari Barnabas ya ketika dia pergi ke Antioquia, dia mampu mengenal kasih karunia ya. Ini adalah satu petunjuk yang sangat jelas orang-orang yang punya pengalaman dengan Roh Tuhan ya. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Roh Tuhan pasti akan mengenal pekerjaan Roh Tuhan di dalam diri orang lain, ya. Kita lanjut ya. Bukti yang paling pasti bahwa seseorang tidak mengenal Roh secara pribadi ialah ia tidak dapat mengenali pekerjaannya. Aduh. Jadi saudara-saudara ini bukan mau menyinggung ya. Kalau kita tidak bisa melihat apakah Roh Tuhan ya, apakah Roh Tuhan bekerja di dalam diri orang lain atau tidak, ya? Ini menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak mengenal siapa Roh Tuhan itu dan bagaimana dia di dalam diri kita. Ya. Jadi bukti yang paling pasti bahwa seseorang tidak mengenal Roh secara pribadi ialah ia tidak dapat mengenali pekerjaannya. Jadi teman-teman, kalau kita bisa mengenali pekerjaan Roh Tuhan, ya, itu adalah tanda bahwa kita mengenal siapa Roh Tuhan itu. Tetapi kalau kita tidak tahu, ya, bagaimana Roh Tuhan bekerja di dalam diri orang lain, ya, ini menunjukkan bahwa kita, ya, tidak mengenal Dia secara pribadi. Wah, ini luar biasa, ya, ini luar biasa. Ini satu hal yang sangat menyedihkan dan apalagi ya, apalagi kalau sampai pekerjaan Roh Tuhan kita lihat sebagai satu pekerjaan setan. Ini lebih gawat lagi. Ya, kita udah masuk kepada kategori dosa yang tidak bisa diampuni ya. Di mana Roh Tuhan ya yang bekerja kita anggap itu adalah pekerjaan setan ya. Sama seperti yang dibuat oleh ahli Taurat ya kepada Yesus yang melakukan mujizat ya. Ini fatal ya. Tidak mengenal aja sudah fatal, apalagi kita ketika menilai ya seseorang yang melakukan pekerjaan Tuhan ya dengan benar, kita anggap itu adalah pekerjaan dari setan. Waduh, ini fatal. Rasul-rasul yang lain memiliki Roh Kudus dan mereka melihat bahwa Allah telah memilih Paulus untuk pekerjaannya yang khusus. Jadi rasul-rasul yang lain memiliki Roh Kudus dan mereka melihat bahwa Allah telah memilih Paulus untuk pekerjaannya yang khusus. Jadi rasul-rasul yang ada di Yerusalem ya ketika melihat Paulus ya menyajikan ya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang dia lakukan, rasul-rasul melihat oh ini pekerjaan Tuhan ya. Sekalipun mereka itu yang paling dekat dengan Yesus ya selama Yesus hidup dan yang berjalan bersama-sama dengan Yesus.
Tetapi Paulus ya yang mengalami Yesus secara pribadi ya itu menunjukkan ya bahwa apa yang dilihat, apa yang dikerjakan oleh Paulus itu pun sama ya. Itu berasal dari Tuhan. Jadi rasul-rasul yang lain yang eh, rasul-rasul yang lain memiliki Roh Kudus, mereka melihat bahwa Allah telah memilih Paulus untuk pekerjaannya yang khusus di antara orang-orang bukan Yahudi. Dan walaupun caranya ia bekerja adalah berbeda dengan cara mereka. Jadi sekalipun cara kerjanya berbeda, tapi rasul-rasul ini mampu melihat ya bahwa apa yang dikerjakan Paulus itu dari Tuhan. Ya. Sebab Allah menerimanya. Sebab Allah menerimanya karunia-karunia, memberinya karunia-karunia istimewa untuk pekerjaannya yang khusus itu. Dengan senang hati mereka menjabat tangan sebagai tanda persekutuan, hanya memohon agar ia mengingat orang-orang miskin di antara bangsanya sendiri, dan ia telah menunjukkan kerelaannya untuk melakukan hal itu. Jadi rasul-rasul yang punya pengalaman secara hidup ya dengan Yesus, dan Paulus yang secara roh dengan Yesus itu tetap sama ya. Rasul-rasul tetap mengenali apa yang dikerjakan dan diberitakan oleh Paulus itu adalah kebenaran, sekalipun metodenya berbeda ya. Dengan demikian, kembalilah Paulus dan Barnabas kepada pekerjaan mereka di Antiokhia. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberi komentar, dipersilakan, atau pertanyaan. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan untuk subtopik mengenali kasih karunia ya. Jadi teman-teman ya, di sini kita telah belajar ya bahwa kalau kita punya pengalaman ya, kita punya pengalaman dengan Roh Tuhan ya, kita akan mengenal di mana Roh Tuhan juga bekerja kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak mengenal ya, itu tandanya kita tidak mengenal Dia ya, apalagi sama seperti kasus Yesus ya. Kalau Roh Tuhan telah bekerja, kemudian kita melihat bahwa itu adalah pekerjaan setan. Aduh, itu fatal ya, itu fatal. Dan kita belajar di sini ya bahwa orang-orang yang punya pengalaman dengan Roh Tuhan ya, orang-orang yang punya pengalaman dengan Roh Tuhan yang sama pasti akan saling mengenal satu sama lain ya. Oke teman-teman, apa ada yang mau memberi tambahan atau komentar sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Persatuan yang sempurna ya. Kita tidak boleh kehilangan pandangan terhadap tujuan yang ada di dalam pikiran Paulus ketika menyinggung rapat di Yerusalem. Jadi teman-teman, ketika menulis surat Galatia ya, Paulus ini menyinggung ya rapat di Yerusalem. Kenapa? Karena ada tujuan ya, ada tujuan yang dia mau sampaikan dari kenapa dia menyinggung rapat ya. Karena ketika menulis surat di Galatia ya, Paulus sedang berhadapan dengan masalah yang sangat besar, dan Paulus sedang berhadapan dengan masalah jemaat yang sangat-sangat besar ya. Dan kemudian Paulus menyinggung ya, ketika menulis surat di Galatia, Paulus menyinggung rapat di Yerusalem ya. Apa tujuannya gitu ya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara para rasul ya atau di dalam gereja mengenai Injil itu. Jadi teman-teman, ini coba kita lihat ya. Bagaimana pengalaman Paulus ya? Bagaimana pengalaman Paulus dengan pemberitaan Injil ya? Paulus ini adalah orang yang
yang diambil Tuhan, ya, diambil Tuhan dari pekerjaannya yang lagi asik-asiknya menindas, menganiaya, bahkan membunuh, ya, orang-orang Kristen. Tiba-tiba Paulus diubahkan oleh Tuhan, ya, ditobatkan oleh Tuhan, dan tidak lama sesudah itu Paulus punya kemampuan memberitakan Injil, ya. Dan apa yang Paulus beritakan itu sama persis dengan rasul-rasul, ya, apa yang diberitakan oleh rasul-rasul atau apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Jadi teman-teman, ini kita bisa lihat, ya, Paulus itu tidak pernah bertemu dengan sebelum di Yerusalem, Paulus itu hampir-hampir tidak pernah bertemu dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem untuk belajar apa itu Injil, bagaimana itu Injil. Paulus punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, ya. Tetapi karena pengalaman Paulus itu datangnya dari Tuhan, ya, Paulus itu apa yang dia ajarkan kepada orang lain, ya, apa yang diajarkan kepada orang lain itu sama persis dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara rasul, ya, di dalam gereja mengenai Injil itu. Jadi kalau Roh Tuhan yang sama yang mengajarkan mengenai Injil, tidak mungkin ada perbedaan, ya. Tidak mungkin. Memang benar ada saudara-saudara palsu. Jadi kenyataannya ada saudara-saudara palsu. Tetapi karena mereka itu palsu, mereka bukanlah bagian dari gerejanya, yaitu tubuh Kristus. Karena dialah kebenaran, ya. Jadi ada saudara-saudara palsu, ya. Ada saudara-saudara palsu dan itu bukan bagian dari gereja, ya. Karena kita adalah bagian dari gereja atau tubuh Kristus, sudah pasti kita berada di dalam kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Yang tidak benar, ya tentu saja itu adalah sesuatu yang palsu, ya. Banyak orang Kristen yang bersungguh-sungguh menyangka bahwa perbedaan-perbedaan pendapat di dalam gereja adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Aduh. Jadi ini pergumulan gereja sepanjang zaman, ya. Dan teman-teman, ya, kalau kita belajar sejarah terjadinya pertentangan, ya, di dalam gereja Kristen dalam abad-abad, ya, selama berabad-abad, ini mengira bahwa dengan melihat keadaan itu, ya, banyak yang berpikir bahwa sesungguhnya, ya, mereka menyangka bahwa perbedaan-perbedaan pendapat di dalam gereja adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Dan eh, kaum ateis sering menang, ya, sering mendapatkan pijakan atau kekuatan dalam hal ini. Mereka mengatakan, ya, semua punya keunikan masing-masing. Kita melihat dari sudut pandang kita masing-masing, ya. Jadi tidak mungkin kita disamakan. Tapi apa yang dialami oleh Paulus dengan rasul-rasul ini menunjukkan satu perbedaan yang sangat jelas. Itu tidak mungkin demikian, ya. Kalau kita memiliki guru yang sama, apa yang kita pelajari pasti sama, ya. Tidak semua melihat secara sama adalah ucapan yang umum. Bila demikian, mereka telah salah membaca Efesus 4 ayat 13. Jadi kalau kita setuju mengenai perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindarkan, artinya kita tidak percaya, ya, kita salah membaca Efesus 4 ayat 13, ya. Ayat itu menafsirkan bahwa Tuhan telah memberikan kita pemberian sampai kita datang pada kesatuan iman. Ya, apa yang firman ajarkan adalah persatuan iman dan pengetahuan mengenai anak Allah. Kita semua bisa tiba kepada manusia yang sempurna sampai dengan ukuran dari kepenuhan Kristus, ya. Jadi teman-teman, firman Tuhan dengan jelas kita semua harus tiba pada kesatuan iman, ya, dan pengetahuan mengenai anak Allah. Bagaimana mungkin jika kita adalah orang Kristen, ya, di satu tempat kita berbeda dengan orang Kristen yang lain? Nggak mungkin. Dan inilah yang sering menjadi olok-olokan, ya, bagi kaum yang lain, ya. Loh, katanya pengikut Yesus. Kenapa mereka berbeda gitu? Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Tetapi kalau kita setuju dengan itu, teman-teman, artinya kita salah membaca Alkitab atau kita tidak percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan sampai kita datang pada kesatuan iman. Dan itu yang merupakan doa Yesus, ya.
di malam terakhir bersama-sama dengan muridnya, supaya mereka menjadi satu di dalam kebenaran. Bukan satu di dalam kompromi ya, atau di dalam toleransi. Bukan demikian ya teman-teman. Ada banyak persatuan itu dibuat karena eh, kita toleransi aja gitu. Atau kita kompromi aja supaya bersatu. Ini namanya menyimpan masalah ya di dalam persatuan. Dan itu tidak mungkin. Persatuan itu harus terjadi di dalam kebenaran. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus ya, yang kemudian menjadi rasul-rasul. Murid-murid Yesus sebelum mereka melihat Yesus dengan benar, ya, mereka sangat sulit untuk bersatu. Tapi ketika mereka melihat Yesus dengan benar, dengan pengalaman ya yang mereka alami, mereka tiba pada persatuan yang sangat-sangat sempurna. Jadi bukan tidak mungkin ya persatuan itu terjadi. Itu adalah kenyataan dan itu adalah firman Tuhan. Dan ketika kita setuju dengan pendapat bahwa oh nggak masalah kita beda pendapat, artinya kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Kita lanjut ya. Apa yang difirmankan, apa yang firman ajarkan adalah persatuan iman dan pengetahuan mengenai anak Allah. Kita semua bisa tiba kepada manusia yang sempurna sampai dengan ukuran dari kepenuhan Kristus. Ini firman Tuhan ya. Hanya ada satu iman, iman Yesus. Wah, teman-teman, dalam pembelajaran kita ya, hanya ada satu iman, iman Yesus. Nah, ini satu pembelajaran yang mungkin banyak yang belum paham ya, atau belum familiar dengan istilah iman Yesus ya. Kita kenal bahwa iman itu adalah iman kepada Yesus ya. Itu kebanyakan yang kita mengerti ya, iman kita kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan mengajarkan ya, iman yang sejati atau iman yang sesungguhnya itu adalah iman Yesus ya. Kalau kita pelajari surat Galatia, kita akan belajar ya iman Yesus. Dan istilah ini penting, kenapa? Karena masalah yang ada di Galatia adalah masalah yang sangat besar dan Paulus perlu memberitakan Injil yang paling jelas ya. Karena di Galatia terjadi kemurtatan. Ini kemurtatan ya, masalah di jemaat Galatia adalah kemurtatan yang terjadi akibat ajaran palsu ya, ajaran palsu. Ada guru-guru palsu yang mengajarkan iman yang lain atau Injil yang lain ya kepada jemaat tersebut. Dan kemudian Paulus terheran-heran, loh kok kenapa mereka ikut ya kepada Injil yang lain? Padahal mereka telah menerima Injil yang Paulus beritakan gitu. Jadi orang Galatia adalah orang kafir yang ditobatkan oleh Injil. Nah sekarang mereka meninggalkan Injil. Lalu apa Injil apa lagi gitu yang harus diberitakan gitu. Nah, teman-teman, surat Galatia mau memberitahukan bahwa apa yang Paulus sampaikan itu merupakan Injil yang paling tegas, ya, paling jelas, paling kuat. Dan di dalam surat Galatia kita menemukan istilah iman Yesus, ya. Iman Yesus. Dan iman Yesus ini betul-betul menjelaskan mengenai iman yang sesungguhnya, ya. Karena hanya ada satu Tuhan dan mereka yang tidak memiliki iman tersebut sesungguhnya berada di luar Kristus. Jadi teman-teman, ini sekilas ya, kalau kita, ini panjang materinya, tapi kita tambahkan saja ya, kita tambahkan saja. Iman Yesus itu adalah bagaimana Yesus menjalani kehidupannya ya, dari sejak ia mengikuti pelayanannya, sejak sesudah mulai dari ia dibaptis ya, mulai ia dibaptis sampai pada salib, Yesus bisa menjalani semua kehidupannya itu karena iman Yesus. Iman Yesus itu seperti apa? Ya, iman Yesus itu adalah ketergantungan penuh pada firman Tuhan. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus bergantung penuh pada firman Bapaknya. Jadi ada satu kesadaran dan ketergantungan penuh. Dia tidak bisa melakukan apapun, hanya firman Tuhan yang berkuasa, firman Bapaknya yang berkuasa untuk menggenapi setiap rencana yang telah ditetapkan sejak kekekalannya. Jadi teman-teman, iman Yesus itu adalah ketergantungan penuh
kepada kuasa Tuhan. Dan hal yang sama itu telah diajarkan dan dialami oleh Abraham. Jadi bagaimana Abraham menjalani iman, itu sebenarnya adalah iman Yesus di titik yang terakhir. Ketika Tuhan menggenapi janjinya, ya, menggenapi janjinya, mulai dari bagaimana Abraham, ya, di janji Tuhan itu ditunda sampai titik logika tidak masuk akal. Logika sudah tidak masuk lagi gitu. Di mana secara biologi Abraham dan Sarah sudah tidak lagi bisa untuk melahirkan keturunan, ya. Jadi Abraham dibawa ke titik itu. Jadi bagaimana Abraham bisa yakin bahwa mereka bisa memiliki keturunan seperti yang dijanjikan? Itulah iman Kristus, ya. Dan kemudian pengalaman yang kedua dari Abraham yang menunjukkan iman Yesus, ketika Tuhan meminta korbankan anakmu, ya. Ketika Abraham melihat semua, ya, semua telah digenapi oleh Tuhan, tiba-tiba datang firman, bunuh, ya. Ini kalau Abraham menerima dengan logika, Abraham tidak mungkin melakukannya. Ya, karena ini mau korbankan artinya dia harus membunuh. Dan teman-teman, perjalanan Abraham dari rumah ke bukit pengorbanan itu jauh, ya. Kurang lebih memakan 3 hari. Sekiranya Abraham menggunakan logika untuk mendengarkan firman Tuhan, maka saya sangat yakin Abraham nanti tidak sampai di gunung, ya. Tetapi karena Abraham bergantung penuh pada apa yang dia firmankan, bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan manusia sekalipun dari dalam debu, Abraham telah sampai pada titik iman Kristus, yaitu ketergantungan penuh pada firman dan kekuatan Tuhan. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi jika kita sampai pada titik itu, ya, kita tidak mungkin ada perbedaan, teman-teman. Tapi kalau kita masih pakai logika, ya, ya wajar, ya wajar. Saya katakan adalah wajar. Jadi karena hanya ada satu Tuhan dan mereka yang tidak memiliki iman tersebut sesungguhnya berada di luar Kristus. Waduh, ini ini keras ya, ini bisa menyinggung ya. Bagaimana mungkin saya percaya Yesus? Tapi apakah pengalaman hidup kita, ya, pengalaman hidup kita menunjukkan pengalaman seperti Yesus? Bagaimana dia menjalani kehidupan, ya? Apalagi waktu dia menjalani Getsemani sampai salib. Kalau Yesus bergantung pada logika, ya, Yesus bisa gagal, teman-teman. Seperti Abraham, kalau dia bergantung pada logika, Abraham harus korbankan anak. Wah, ini perintah Tuhan nggak ya? Membunuh nih. Ada firman bilang jangan membunuh. Aduh, gimana bisa ya? Tapi Abraham telah mengenal siapa Tuhan. Dan Tuhan yang dia kenal berfirman bahwa korbankan anakmu. Ini bukan satu hal yang mudah, ya, bukan satu hal yang mudah. Tetapi Abraham tetap bergantung pada firman dan percaya bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan manusia sekalipun dalam debu. Inilah iman Kristus, ya teman-teman. Dan iman yang sama yang Yesus tunjukkan, ya, ketika dia menjalani hidupnya, bahkan sampai waktu dia di Getsemani, ya, Getsemani sampai disalib. Itu semua adalah iman Kristus. Dan kalau kita tiba pada iman yang seperti ini, ketergantungan penuh kepada kuasa Tuhan dan firman-Nya, saya sangat yakin kita tidak akan ada perbedaan. Ya. Tidak perlu ada perbedaan sedikit pun mengenai masalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah dan firman Allah adalah terang. Jadi, teman-teman, sekali lagi ya, di sini kita diajarkan bahwa tidak perlu ada perbedaan sedikit pun mengenai masalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah dan firman Allah adalah terang. Tidak seorang pun kecuali orang buta mendapat kesulitan untuk melihat terang yang bercahaya. Jadi, kita lanjut ya. Di sini ada ilustrasi ya. Kenyataan sepanjang hidupnya, seseorang belum pernah melihat terang lain pada malam hari kecuali dari lilin, tidak seharusnya menghalangi dia untuk mengenali bahwa terang dari lampu listrik adalah terang. Ya, kalau kita biasa dengan lampu botol ya, dengan lampu minyak ya di pedesaan atau di pedalaman,
Ketika kita pergi ke kota dan melihat, oh di sana ada lampu sorot, ya, lampu yang sangat terang, itu tidak akan menghalangi kita untuk mengatakan, itu bukan lampu, itu bukan terang, itu tidak mungkin demikian ya. Atau kita yang terbiasa dengan lampu-lampu yang sangat terang, kemudian ketika kita pergi ke pedalaman atau ke hutan, kemudian kita melihat ada kunang-kunang yang bercahaya, kita mengatakan itu bukan terang. Itu tentu tidak demikian, teman-teman. Terang, ya, pasti akan dilihat oleh terang oleh orang lain. Bagaimanapun ya, bagaimanapun sumbernya dan intensitasnya. Kemudian kita lihat ya, tentu saja ada tingkat-tingkat perbedaan pengetahuan, tetapi tidak pernah ada pertentangan antara tingkat-tingkat perbedaan tersebut. Jadi kalau kita memiliki terang dari Tuhan, ya, dan memang ada tingkat-tingkatan ya pengetahuan ya, seperti Petrus dan Paulus kita bisa lihat itu jauh sekali ya perbedaannya. Tetapi terang yang dimiliki oleh Paulus tidak mungkin bertentangan dengan Petrus, atau yang dimiliki oleh Petrus tidak mungkin bertentangan dengan Paulus. Tingkat-tingkatnya bisa ada, ya, tetapi tidak pernah ada pertentangan antara tingkat-tingkat perbedaan tersebut. Semua kebenaran adalah satu. Dan inilah doa dari Yesus ya. Inilah doa dari Paulus supaya kita tiba pada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Yesus. Tidak mungkin kita percaya Tuhan yang sama, ya kita berbeda. Nggak mungkin. Kecuali ya, kita memiliki pengetahuan tentang Yesus yang palsu. Itu bisa saja. Karena Paulus sendiri mengajarkan ya, ada guru-guru palsu dan penginjil-penginjil palsu ya, yang pergi ke dunia ini. Yang banyak beredar ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Oke. Ya, thank you atas kesempatan. Jadi ini pelajaran ini sangat bagus. Kita sendiri juga baru ngeh ya, maksudnya baru ngehnya itu kayak kita dulu berpikir ya nggak apa-apa, orang kan beda-beda pemikirannya. Jadi cara membaca Alkitab, interpretasi Alkitab bisa saja mungkin berbeda gitu ya. Maksudnya ini kita punya pemikiran dulu. Perbedaan pendapat itu lumrah gitu di gereja. Dan bukan kita hanya berpikir, orang-orang juga kan mengatakan seperti itu ya. Tetapi waktu kita belajar lagi ini yang di Galatia itu, sebenarnya tidak begitu gitu. Dan ini sangat ditekankan ya, betapa kita harus mempunyai satu pikiran, dan pikiran itu kan adalah pikiran Kristus, dan kemudian mempunyai satu kebenaran atau satu Injil. Karena nggak mungkin kita punya kebenaran, dan Kristus adalah kebenaran, terus Eding pikirannya lain, saya berpikirannya lain, kan itu kan nggak mungkin gitu, karena kebenaran itu hanya satu, jalan kepada Bapa itu hanya melalui Yesus, dan Yesus adalah kebenaran, dan tidak mungkin jalan itu apa ya, jalan ke surga ya saya lewat sana, kamu lewat sana, pasti ketemunya di atas, nggak seperti itu gitu. Harus ada satu jalan. Dan kemudian yang saya saksikan adalah banyak independen ministry yang menyatakan bahwa mereka punya kebenaran itu misalnya ya. Terus kalau nggak percaya doktrin ini nggak akan selamat gitu. Tetapi di dalam grupnya itu pun perbedaan pendapatnya itu banyak, dan banyak independen ministry yang tidak suka atau tidak setuju dengan doktrin independen ministry yang lain begitu. Jadi saling menjatuhkan satu sama yang lain. Satu percaya doktrin ini, terus kemudian satu independen ministry bikin dia punya YouTube channel untuk menentang itu, dan sebaliknya ya, itu kita lihat, waduh, kalau mau baca ini gimana doa Tuhan Yesus itu bisa, gimana doa Tuhan Yesus itu bisa dijawab gitu ya. Jadi karena Tuhan Yesus mau kan kita umat-umat Tuhan satu ya, seperti dia dengan Bapa satu, dia berdoa kepada murid-muridnya, dan dia berdoa juga untuk kita gitu. Dan kemudian kita ada sempat berpikir juga tadi bahwa di zaman murid-murid Tuhan Yesus
sesudah Yesus naik ke surga, mereka kan kecurahan Roh Kudus kan. Jadi salah satu persyaratannya yang mereka kecurahan Roh Kudus itu di hari Pentakosta itu, yaitu mereka mempunyai satu pikiran, one mind, one accord, itu ya yang ditulis di buku Kisah. Jadi kita lihat, oh berarti sebelum mereka kecurahan Roh Kudus, itu satu pikiran, one mind, one accord, nggak ada perselisihan satu sama yang lain. Kebenaran mereka itu, pandangan atau doktrin mereka, atau Injil mereka itu semua sudah sama gitu. Baru mereka bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas ya di hari Pentakosta. Kemudian saya tarik itu di zaman kita gitu. Kan Ellen White bilang peristiwa Pentakosta akan diulang lagi di zaman kita. Jadi waktu kita kalau kita lihat itu peristiwa dan kutipan Ellen White itu, kemudian saya sempat berpikir, lalu Tuhan kebenaran apa sebenarnya yang saya harus percaya supaya kita itu semua mempunyai kebenaran yang sama ya, karena semua orang mengaku oh saya mempunyai kebenaran. Ini jadi kebenaran yang mana dan yang saya harus percaya yang bagaimana ini benar. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ketahui dan ini juga sangat untuk saya pribadi yang Tuhan nyatakan kebenaran itu adalah yang Ellen White bilang, kalau kita mempelajari pekabaran dari Wagner dengan Jones, kita akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Berarti pekabaran ini, pekabaran malaikat ketiga ini yang akan membuat orang-orang mempunyai one mind, one accord. Karena di zaman murid Tuhan Yesus, sebelum mereka kecurahan Roh Kudus tanpa batas, mereka punya one mind, one accord. Kita sebelum kecurahan Roh Kudus tanpa batas, kita mempunyai one mind, one accord. Dan pekabaran malaikat ketiga inilah yang akan membuat one mind, one accord. Contoh ya, ini dari pengalaman kita pribadi. Waktu mempelajari buku Glad Tidings, kita kan lagi mempelajari kebenaran pekabaran malaikat ketiga. Yang terjadi adalah Tuhan membuka semua false gospel atau Injil palsu, semua doktrin-doktrin palsu yang saya alami dulu, yang saya nggak, maksudnya kita belajarnya bukan untuk mau cari kesalahan, ini salahnya di mana, atau yang kita belajar dari dulu itu salahnya di mana. Enggak, kita mempelajari kebenaran dan kebenaran itu yang membuka kesalahan yang saya juga ini yang kita alami dulu gitu loh, yang sedang dibicarakan oleh Wagner ini Injil palsu yang saya tahu dulu gitu. Oh ternyata ini salah. Jadi pekabaran inilah yang membuka kedok-kedok false brethren atau saudara-saudara yang palsu atau Injil-Injil yang palsu yang pernah saya alami dulu, yang kita belajarnya bukan untuk mencari kesalahan tapi mempelajari kebenaran, tapi kebenaran itu membuka akan kedok-kedok atau kesalahan-kesalahan Injil palsu. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan jawaban yang mana bagaimana kita semua mempunyai one mind. Karena one mind itu atau kebenaran itu atau Injil itu kan hanya satu ya, kita belajar yang di buku Galatia ini. Jadi di buku Galatia ini kasih tahu Injil yang benar itu mana. Jadi waktu kita semua mengetahui akan kebenaran Injil yang benar itu mana, semua Injil-Injil palsu atau false brethren atau saudara-saudara palsu yang mentawarkan doktrinnya, kita bisa lihat, oh ini nggak benar gitu. Dengan demikian Tuhan akan mempersatukan kita dengan kebenaran yang sesungguhnya, Injil yang benar, dan itulah teman-teman yang akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas gitu. Dan inilah Tuhan sedang lakukan di dalam diri kita masing-masing atau di dalam gereja atau dengan cara Tuhan untuk mempersiapkan kita semua bisa one mind. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus berdoa sama Bapa supaya kita semua one mind, terus Tuhan sendiri nggak tahu jalannya bagaimana. Itu kan nggak mungkin. Berarti harus ada jalan untuk semua bisa one mind. Dan yang saya lihat dari kutipan Ellen White, yang bisa masuk sekali di akal untuk orang bisa kecurahan Roh Kudus, kita harus mempelajari pekabaran malaikat ketiga yang asli. Baru kita bisa mengenal Injil-Injil palsu. Kalau kita nggak lakukan itu, teman-teman, kita semua akan berbeda-beda pendapat, berbeda Injil, berbeda kebenarannya. Satu percaya ini, satu begini, nggak akan bisa one mind. Dengan pekabaran ini,
dengan pekabaran yang Tuhan berikan untuk kita, pekabaran malaikat ketiga, kita juga akan mengenal pekabaran malaikat kedua dan pertama dengan sesungguhnya, dan semua mempunyai satu Injil. Karena ini everlasting gospel ya. Satu Injil dan satu pikiran untuk merubah kita sendiri dan juga untuk mengabarkan ke dunia nanti. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan dan tanggapannya ya. Jadi semakin jelas ya kita bisa melihat dan kita bisa lihat ya, kita bisa saksikan dari pengalaman murid-murid ya. Sebelum mereka tiba pada kesatuan iman, murid-murid ini sering bertengkar ya. Sering bertengkar dan kesaksian mereka ada tapi tidak seberapa kuat ya. Tetapi ketika mereka tiba pada kesatuan iman sesudah kebangkitan Yesus ya, sesudah kebangkitan Yesus dan Yesus terangkat ke surga, mereka mengalami yang namanya persatuan iman. Dan ketika mereka tiba pada persatuan iman, hasilnya adalah dunia digoncangkan ya. Ada kekuatan yang sangat besar dan dunia melihat ya kesaksian yang sangat kuat dari persatuan dari pribadi-pribadi yang berbeda bahwa Yesus yang mereka sembah itu adalah benar-benar Tuhan. Dan teman-teman, kita pun sama ya, kita pun sama. Tidak mungkin kita menyaksikan Yesus atau Yesus yang kita saksikan hanyalah Yesus konsep gitu ya. Nggak mungkin. Kalau itu tidak dibuktikan di dalam persatuan ya. Kalau persatuan itu terjadi, maka siapapun tidak bisa menyangkali bahwa Yesus yang kita sembah itu betul-betul adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan teman-teman, saya belajar kuliah di ilmu sosial ya. Saya kuliah di ilmu sosial, belajar pelajaran-pelajaran dari orang-orang ateis ya, di mana mereka berpendapat bahwa persatuan itu tidak mungkin ya. Persatuan itu tidak mungkin ya. Kita manusia punya yang namanya perspektivisme, masing-masing punya sudut pandang untuk melihat satu objek atau satu subjek ya. Dan ini yang menjadi celah ya, menjadi celah ketika orang Kristen itu terpisah-pisah atau terpecah-pecah. Dan teman-teman, sekiranya orang Kristen itu menjadi satu seperti apa yang didoakan oleh Yesus dan yang didoakan oleh Paulus, saya sangat yakin kesaksian yang sangat kuat ya, itu akan terjadi kepada dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa membantah bahwa orang Kristen itu punya Tuhan Allah yang hidup ya. Karena memang persatuan itu adalah satu hal yang paling sulit yang bisa dilakukan bagi mereka yang mengklaim kebenaran ya. Mengklaim benar ya, itu paling sulit. Tetapi kalau itu betul-betul terjadi, sesungguhnya disitulah kebenaran itu pasti ya. Nah, mengenai iman Yesus teman-teman, kemarin ada sempat seorang teman ya di grup mengatakan, oh istilah apa ya, istilah iman Yesus di Wahyu 14 ya kalau nggak salah. Istilah iman Yesus Wahyu 13 ya, Wahyu 13. Itu bentuknya saya lupa ya, tapi menunjukkan bahwa itu bukan iman kepada bukan iman Yesus tapi iman kepada Yesus. Ya, bukan iman Yesus tetapi iman kepada Yesus. Jadi teman kita ini mau menunjukkan bahwa tidak benar istilah iman Yesus itu ada di dalam Alkitab dengan mengkaji ya secara eksegesis ya kata yang ada di ayat tersebut. Teman-teman, istilah ini ya buat kita yang masih Advent ke-7 ya, ini diteguhkan oleh Ellen White ya. Ellen White mengatakan kita telah memberitakan tentang hukum tapi iman Yesus belum ya. Dan Ellen White ini menghimbau supaya ini dikabarkan mengenai iman Yesus. Karena iman Yesus ini bukan iman kepada Yesus ya. Iman Yesus ini adalah imannya Yesus, bukan iman kita kepada Yesus. Dan secara sederhana, teman-teman, saya bisa
kasih perbedaan sedikit ya dalam ilustrasi. Mana yang lebih kuat ya? Saya yang memegang tangan Tuhan atau Tuhan yang memegang tangan saya gitu. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu seperti tangan kita memegang tangan Tuhan. Tapi kalau iman Yesus itu sama dengan tangan Tuhan yang memegang tangan saya. Dan kalau saya memegang tangan Tuhan, ya saya bisa lemah ya dan melepaskannya. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan saya, teman-teman, itu kuatnya minta ampun ya. Dan tidak mungkin Tuhan itu gagal dan melepaskan tangan kita. Itulah iman Yesus ya, yang kita mau pelajari ya, yang kita sedang pelajari. Dan hanya ketika kita tiba pada iman yang seperti itu, persatuan itu bisa terjadi. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan ya, mengomentari atau mau bertanya, dipersilakan. Jadi teman-teman, di sini kita lagi belajar ya pengalaman dari Rasul Paulus, sekalipun dia punya tempat yang berbeda ya, tempat yang berbeda, tidak pernah ketemu dengan para rasul, tapi ketika dia ketemu dengan para rasul, Rasul Paulus bicara hal yang sama dengan rasul-rasul ya. Padahal Paulus ini adalah orang yang dulunya sangat asyik untuk menindas, menganiaya, bahkan membunuh ya orang-orang Kristen. Kemudian ketika dia bertobat ya, kok bagaimana bisa tidak lama sesudah itu Paulus memberitakan Injil dan Injilnya sama dengan para rasul ya. Dari mana Paulus bisa belajar gitu? Dari mana Paulus bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan? Jadi teman-teman, di sini mau menunjukkan kalau kita belajar dari Tuhan yang sama, tidak mungkin ada perbedaan. Jadi Tuhan yang sama tidak akan mengajarkan kebenaran yang berbeda kepada orang-orang yang mempercayainya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang masih mau menambahkan? Selamat pagi, Bin. Ya, silakan, Sister Telly. Ini cuma mau bertanya saja, tadi dijelaskan yang apa? Kan tadi dia bilang tuh bahwa orang mempunyai berbeda-beda pandangan, tau Kang, sampai akhirnya ada merasa yang ini benar, yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah. Ternyata yang kita rasakan adalah begini, Dang. Bukan hanya di luar rumah, tetapi ini yang kita rasakan adalah sampai di dalam tapi rumah sendiri pun kadang kadang kesian hanya Tuhan. Sampai kita melihat Tuhan begini, dan di dalam rumah orang udah 7. Hampir semua mungkin menentang Pak kita, so kan. Kadang kita makanya kadang kita lihat, makanya nanti ini baru kita dengar bahwa memang dari zaman dulu memang ada perbedaan dari murid-murid Yesus. Ternyata bukan dari dulu, sampai sekarang pun kita rasakan seperti itu. Malah ada tapi anak kita yang tua, dia bilang, Mami semua CL itu hanya mengasingkan diri, hanya mau pingin selamatkan diri sendiri, hanya mau apa sih dia bilang, istilah Manado, hanya mau baforo di sana. Kadang dia bilang seperti itu. Kong dia bilang di luar sini masih banyak orang butuh pekabaran, masih banyak orang yang butuh pekabaran Kristus, harus kita jangkau. Sedangkan Dora Mami so pergi menyendiri, so pergi lari di hutan. Kita cuma bilang orang di sana orang tidak menyendiri, dan orang di sana nyandak cuma baforo begitu. Orang di sana juga punya waktu, karena puji Tuhan orang yang di Lowata ini orang punya gereja ini di kampung. Jadi di kampung ini pun orang menginjil, orang berbaur dengan orang yang ada di kampung. Orang menginjil ya, orang kalau ada orang sakit, orang pergi menjenguk pada orang. Dan orang yang tidak cuma menyendiri, orang juga menginjil pada orang. Orang kasih tahu Advent seperti ini, makanan seperti ini, kasih Kristus seperti ini. Orang tunjukkan kasih Kristus. Jadi,
setengah mati komen di rumah, di torang, di kita pribadi kita merasa. Makanya kasihan, puji Tuhan saya mempunyai Wasti yang luar biasa. Jadi banyak hal yang saya belajar dari dia, dan saya juga belajar. Terima kasih banyak Tuhan, kita so banyak belajar dari Zoom ini, kita sampai masuk di sini banyak kita mengerti. Jadi orang memang harus kosongkan orang pendiri, harus merendahkan, harus merendah serendah-rendah mungkin supaya Kristus itu boleh ada di orang pendiri. Dan siapa tahu ya, dengan orang ada seperti itu, mungkin anak-anak bisa lihat bahwa ada Kristus yang ada dalam orang pendiri. Cuma seperti itu, Bin. Amin. Jadi terima kasih Sister Telly untuk tambahan. Dan memang itu kenyataan ya. Dan itu satu hal yang menyedihkan ketika terjadi perbedaan, apalagi perbedaan itu kalau terjadi di dalam keluarga ya. Aduh, itu betul-betul sangat-sangat melemahkan dan menyakitkan ya. Dan teman-teman, apakah harus kenyataan itu hidup seperti itu ya? Tidak ya. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan itu terjadi ketika kita tidak tiba pada iman yang sesungguhnya, yaitu iman Yesus. Kalau kita tiba pada iman Kristus, tidak ada perbedaan, teman-teman. Yang menjadi persoalan adalah Abraham ya. Abraham itu percaya kepada Tuhan ya, terhadap janjinya. Tetapi dia juga percaya terhadap logika istrinya gitu. Jadi kita lihat ya pengalaman Abraham ketika dia menantikan perjanjian Tuhan, dan kemudian Tuhan menunda perjanjiannya. Dan ketika Tuhan tunda perjanjiannya, Abraham bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi Abraham juga percaya kepada logika istrinya. Menikah aja dengan pembantu saya ya, yang namanya Hagar. Tapi teman-teman, hasilnya adalah kekacauan ya, dan itu bukan iman. Abraham telah dididik oleh Tuhan ya untuk bagaimana dia bergantung penuh pada firman. Kalau Tuhan sudah berfirman ya, sampai di titik tubuhnya udah mau lapuk ya, firman itu tetap berkuasa ya. Abraham secara biologi itu sudah tidak bisa lagi menghasilkan keturunan ya. Dan Sarah juga sama ya. Tetapi karena firman Tuhan yang sudah berbicara, maka Abraham bisa melahirkan keturunan. Jadi teman-teman, sebelumnya tiba pada iman Kristus, kita akan mengalami banyak sekali masalah ya. Tapi ketika kita tiba pada iman Yesus, maka iman Yesus itu akan menyatukan kita semua. Kita yang berbeda tidak akan pernah berbeda lagi ya. Dan itu yang dialami oleh rasul-rasul ya. Waktu mereka mengalami kecurahan Roh Kudus, itu adalah bukti mereka telah tiba pada satu pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Itu juga yang dialami oleh rasul-rasul dengan Rasul Paulus. Sekalipun belajar di tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, mereka punya pekabaran yang sama. Jadi kalau Tuhan yang sama yang mengajarkan, tidak mungkin ada perbedaan ya. Dan itu yang kita telah sedang pelajari saat ini ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman, masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Ya, silakan Tante Kori. Terima kasih, Bing. Ya. Ya, cuman mau kuatkan sisternya kita Telly bahwa itu juga saya alami. Ya, itu juga saya alami, dan kemarin juga anak saya telepon yang dari Jakarta ya, anak yang tua juga. Dia bilang, kenapa sih mah? Dia tanya, kata mama mau pergi sama CL. Oh tunggu, karena ada kakak mau datang, ada Mami Hana mau datang, jadi mau tunda dulu. Mam, serius? Dia bilang, serius. Apa mama kurang kerjaan, so enggak ada kerjaan di Tondano ya? Devan tahu mama masih mengunjungi orang, dan masih ada yang kita lakukan ya di sini. Dan orang-orang itu masih butuh mama. Apa itu enggak cukup untuk membantu pekerjaan Tuhan?
Dan itu ya di sana juga melayani. Terus yang di sini mau ditinggal. Oh enggak, nanti Juan. Iya, tapi Juan kan enggak bisa yang Mama lakukan yang sebagian. Tapi Sister Telly, kita semangat aja. Minta petunjuk dari Tuhan, dan saya rasa kalau tujuan kita memang untuk Tuhan ya, karena ini perintah Tuhan. Sambil kita belajar, sambil kita mau, kan tujuan kita mau melayani, jadi kita abaikan saja. Jangan sedih, karena ini memang tantangan yang kita harus alami. Dan semoga kita sama-sama bisa melayani sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tante Kori untuk tambahannya. Jadi iya. buat teman-teman yang bukan Advent ya, di dalam gereja Advent ada pekabaran yang namanya pelajaran ya, ada pelajaran yang namanya country living. Country living itu adalah satu pelajaran bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk krisis besar yang terakhir. Krisis itu ada banyak ya, krisis akhir zaman, termasuk bencana-bencana yang sangat besar yang akan dialami oleh seluruh dunia ya, Dan country living itu ya adalah satu pelajaran ya yang mirip dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh ya, ketika Tuhan akan membinasakan dunia dengan air bah. Setiap manusia perlu pergi ke Bahtera untuk bisa selamat ya dari penghukuman Tuhan. Begitu juga waktu Tuhan mau menghukum dunia dengan api dan belerang di zaman Abraham, Lot itu harus keluar dari kota dan pergi ke pegunungan ya. Begitu juga dengan kehancuran Yerusalem ya. Kehancuran Yerusalem yang terjadi, murid-murid yang melihat tanda dari apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu harus segera keluar dari kota dan meninggalkan. Dan kita tahu bersama dari sejarah ya, sejarah rasul-rasul ya. Mereka yang tidak keluar dari kota waktu terjadi penghancuran itu tidak ada satupun yang hidup. Dan teman-teman, tidak ada dari satu rasul pun ya, termasuk yang paling dekat dengan Yesus yaitu Yohanes, itu berani mengatakan, oh, saya karena saya sangat mengenal siapa Yesus dan kasih karunia-Nya, saya pasti akan jadi manusia anti api ya, anti pedang dan anti tombak. Tidak ada satupun dari murid-murid yang berkata seperti itu ya, memiliki iman yang sangat congkak ya. Tidak ada yang seperti itu. Teman-teman, murid-murid Yesus sekalipun paling mengenal Yesus, ketika mereka melihat tanda ya, mereka tunduk di hadapan Tuhan dan mengikuti perintah tersebut. Tetapi sekali lagi ya teman-teman, perintah dari bagaimana meninggalkan kota ini tidaklah bertentangan ya, tidaklah mengabaikan kewajiban hidup sehari-hari dan tidaklah mengabaikan kewajiban kita di dalam pekerjaan Injil. Dan justru kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan mendidik kita supaya bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan, semuanya itu harus dipersiapkan dari tempat-tempat di pedalaman. Rasul Paulus menjadi rasul itu perlu pendidikan selama kurang lebih 3 tahun di padang Arabia ya. Kita juga melihat ya, rasul-rasul ya, sebelum dipanggil Tuhan, mereka itu perlu dididik oleh Tuhan ya di tempat-tempat yang khusus ya. Dan kemudian kita bisa melihat Yesus sendiri sebagai juru selamat, Yohanes Pembaptis ya. Kemudian kita bisa melihat Daud, kita bisa melihat Elia, kita bisa melihat Musa. Semua orang-orang yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya perlu diasingkan dalam satu pekerjaan persiapan yang khusus. Mereka ini bukan bertapa ya, tetapi ada hal-hal yang harus dibuat ya sebagai satu bentuk persiapan. Tetapi persiapan mereka ini tidaklah menentang kewajiban mereka untuk membawakan kebenaran di kota-kota besar. Jadi teman-teman, kalau ini dipahami secara utuh ya dan sehat, ya kita sebenarnya tidak akan melihat ada satu bentuk ekstremisme ya di sini, tetapi ini adalah satu kebenaran yang sangat indah ya.
Cuma memang sangat disayangkan ya, ada yang ekstrim ya, yang menafsirkan pelajaran-pelajaran ini ya. Oke, teman-teman, tadi ada Sister Ruth ya. Sister Ruth ada angkat tangan tadi? Ya, Ya, silakan. ya, saya mau share tentang mungkin saya sebagai seorang Kristen yang saya bukan dari orang Kristen ya, tapi saya justru dari Muslim, tapi sekarang menjadi penginjil. Dan memang ini sangat disayangkan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti arti daripada penyaliban dagingnya. Ketika kita sudah mengikut Kristus, artinya kita mengosongkan diri bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kembali lagi, bahwa ketika kita menginjil, kita tidak perlu menginjil dengan kata-kata yang menakjubkan, tapi cukup satu tingkah laku kita yang bisa membuat orang melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Itu yang adalah penginjilan yang sangat-sangat ajaib ya. Saya setiap hari Sabtu jam 12 siang, itu saya cuman melakukan satu, ketika Tuhan taruh untuk saya memberi makan gratis. Saya lakukan itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan di Semarang. Dan puji Tuhan, hari ini tempat itu sudah menjadi tempat persekutuan. Hari ini tempat itu setiap hari Sabtu sama Minggu sudah ada makan gratis di sana. Karena ada ketaatan yang Tuhan taruh untuk saya lakukan, bahwa menginjil tidak perlu kita debat-debat ataupun apapun. Tapi lakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu jadilah teladan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Dan di situ saya cuma menambahkan sedikit bahwa ketika kita mengikuti Yesus, artinya kita berani untuk mengosongkan diri kita, sehingga bukan oleh pujaan maupun pujian orang yang kita terima, tapi dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nama Tuhanlah yang dimuliakan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya untuk Sister Ruth. Jadi teman-teman ya, sekecil apapun perbuatan kita, kalau itu dilakukan ya dengan tulus hati ya, itu adalah kesaksian ya. Itu adalah kesaksian dan itu keajaiban ya. Dan tidak harus ya dengan kata-kata yang wah gitu. Ya, sekalipun menginjil itu bukan berarti tanpa kata-kata ya, tapi tidak selamanya seperti itu. Ya. Kita bisa melihat ya, wanita yang di sumur Yakub itu tidak membutuhkan kata-kata yang gimana gitu ya. Tapi dia berhasil menjangkau kota yang sangat besar ya. Dia berhasil untuk memenangkan orang-orang yang sangat besar di kota Samaria ya. Dan wanita di sumur Yakub hanya melakukan tindakan yang kecil, tapi itu dengan sungguh-sungguh, itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Sister Ruth ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjut. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Ini pada subtopik ya, menentang Petrus. Ini semua ada di surat Galatia ya. Surat Galatia atau kitab Galatia ya. Tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Wah. Jangan pernah berpikir bahwa kalau ada saudara kita yang salah, kita tidak bisa menentangnya ya teman-teman. Ini Paulus yang kasih teladan sama kita. Ya. Tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya. Ini soko guru ditentang oleh Paulus yang dulu kerasulannya masih dipertanyakan ya. Kita tidak perlu membesar-besarkan atau meneruskan. Atau terus-menerus memikirkan kesalahan Petrus atau orang baik lainnya ya. Sebab hal itu tidak berfaedah ya, sebab hal itu tidak berfaedah bagi kita. Tetapi kita harus perhatikan bukti yang kuat ini, bahwa Petrus tidak pernah menganggap dirinya tokoh para rasul, dan bahwa ia tidak pernah dan tidak pernah menganggap dirinya sendiri sebagai paus. Jadi Petrus ini teman-teman ya, tidak pernah menganggap dia tokohnya para rasul dan tidak menganggap dirinya sebagai paus ya. Paus ini tidak mungkin salah ya. Bayangkan imam-imam
uskup dan kardinal manapun yang menentang Leo, ya, ini Leo ke-13 itu seorang paus ya, di hadapan majelis umum, dia akan dianggap sangat beruntung jika pengawal paus mengizinkan untuk melarikan diri dengan nyawanya karena dianggap menentang wakil anak Allah. Aduh. Jadi kita bisa bayangkan ya, betapa beruntungnya orang yang menentang paus itu merasa beruntung gitu, karena dia berhasil lolos dari majelis umum. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, Petrus tidak pernah menganggap dirinya seperti itu gitu, seperti paus ya, yang merasa bahwa tidak boleh ada yang menentangnya dan dia tidak pernah salah sehingga tidak ada yang harus menentangnya ya. Petrus tidak pernah demikian ya. Tetapi Petrus membuat satu kesalahan dalam masalah doktrin yang penting. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Sebab ia bukanlah orang yang tidak dapat salah. Siapapun ya di dalam Alkitab ya, kecuali Yesus ya, bukan tidak pernah salah ya. Petrus sendiri pernah, soko guru nih. Ia bukanlah orang yang tidak dapat salah. Dan dengan lemah lembut, ia menerima teguran yang diberikan Paulus kepadanya sebagaimana layaknya bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan rendah hati seperti dia. Karena Petrus bukan paus dan tidak memiliki watak seorang paus, ketika ditegur oleh Paulus, ya, Petrus dengan lemah lembut menerima. Bagaimana bisa ya teman-teman kalau ada seorang rasul, soko guru, ketika ditegur ya, mungkin oleh pendengarnya, dia tersinggung. Dia merasa tersinggung dan perlu menentang orang yang menegurnya. Teman-teman, itu adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki watak kepausan ya. Sekalipun dia bukan Paulus. Dan di sini kita belajar ya, Petrus sekalipun salah satu dari soko guru ya, ketika ditegur oleh Paulus dengan lemah lembut, ia menerima teguran yang diberikan Paulus kepadanya, dan sebagaimana layaknya bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan rendah hati seperti dia. Jadi kalau orang Kristen sungguh-sungguh dan rendah hati, ketika ditegur pun pasti akan dengan senang untuk mendengarkan. Tapi kalau ditegur tersinggung, wah ini tanda tanya besar ya. Jika memang ketentuan dari Allah bahwa seseorang manusia harus menjadi kepala gereja, sewajarnya Pauluslah yang menjadi kepala dan bukan Petrus, ya. Sebagaimana muncul dari jalan ceritanya, Paulus diutus kepada bangsa-bangsa kafir dan Petrus kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi merupakan bagian yang sangat kecil dari gereja. Sedangkan jumlah orang-orang yang bertobat dari bangsa-bangsa kafir dengan cepat melebihi jumlah mereka, sehingga kehadiran mereka hampir tidak terlihat. Jadi teman-teman, kalau mau dinilai sebagai paus ya, sebagai pemimpin, maka kita bisa melihat Pauluslah yang paling mungkin ya untuk menjadi kepala gereja. Tapi tidak demikian ya. Masing-masing dari para rasul ini tidak mau menganggap bahwa mereka itu pemimpin ya. Sebagian besar orang Kristen ini adalah hasil dari pekerjaan Paulus, dan selayaknya mereka memandangnya lebih daripada yang lain-lain, sehingga Paulus dapat berkata bahwa keadaan kepadanya setiap hari terdapat pemeliharaan terhadap semua gereja-gereja. Ya. Tetapi sifat tidak dapat salah bukanlah menjadi bagian manusia, dan Paulus sendiri tidak mengakui hal itu. Jadi teman-teman, kalau ada seorang ya yang merasa dia adalah tokoh rohani, kemudian dia merasa tidak dapat salah, wah ini bahaya besar teman-teman. Ini cilaka di Vietnam, ya. Dan dalam pelajaran ini ya kita melihat Petrus itu memberikan teladan bahwa sekalipun dia rasul, dia memberi teladan bahwa dia bukan orang yang tidak dapat salah, ya. Sifat tidak dapat salah bukanlah menjadi bagian manusia, dan Paulus sendiri tidak mengakui hal itu. Tapi kalau paus ya, paus itu itu adalah dianggap ya, dinilai sebagai tidak dapat berbuat salah. Makanya apapun yang difirmankan oleh paus
itu harus dianggap kebenaran ya oleh orang-orang ya, oleh umat. Orang yang terbesar di dalam gereja Kristus tidak mempunyai kekuasaan atas yang terlemah. Nah, ini penting ya teman-teman. Orang yang terbesar di dalam gereja Kristus tidak mempunyai kekuasaan atas yang terlemah. Yang seringnya ini terjadi ketika kita diberi pengaruh ya terhadap orang lain, ya kita merasa kita punya kekuasaan terhadap orang lain. Dan semakin lemah orang itu, kita semakin merasa bahwa kita punya kekuasaan untuk mengatur. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan pelajaran kita saat ini mengajarkan bahwa orang yang terbesar di dalam gereja Kristus tidak mempunyai kekuasaan atas yang terlemah sekalipun. Kenapa? Satu-satunya saja Tuhanmu, yaitu Kristus. Dan kamu semua adalah saudara bersaudara. Jadi tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil ya. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Hendaklah yang satu tunduk terhadap yang lain. Aduh. Ini betapa indahnya teman-teman. Kalau kita melihat kebenaran itu seperti ini. Bahwa tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Tetapi semua kita sama ya. Dan harus saling tunduk terhadap satu sama lain. Dan inilah yang Tuhan mau gitu. Satu saja Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus, dan kamu semua adalah saudara bersaudara. Hendaklah yang satu tunduk terhadap yang lainnya. Wow. Betapa indahnya hidup seperti ini, teman-teman. Saya sangat yakin tidak akan ada pertentangan dan perselisihan jika kita melihat ya kehidupan itu seperti ini ya. Oke, teman-teman, ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Ya, silakan untuk Sister Ruth ya, untuk persiapan ibadah. Terima kasih sudah bergabung. Kita nanti lanjut ya di lain waktu. Oke, teman-teman, ada yang mau menambahkan dalam subtopik ini? Ada Brother Juan yang angkat tangan, Bi. Oh, sudah dari tadi ini. Ini Oke. Tante Kori untuk Brother Eric. Oh, Tante Kori. Oh, kalau begitu kita aja yang kasih tanggapan. Oke, silakan Brother Eric. Ya, pada waktu itu kan Petrus dianggap sebagai salah satu dari soko guru. Dan kemudian murid langsung dari Tuhan Yesus. Dan sangat dihargai serta dihormati pada waktu itu. Kemudian memang kalau kita melihat bahwa situasi dari peristiwa pada waktu itu adalah situasi di mana orang-orang Yahudi ya dalam kumpulan yang ada, kemudian juga ada yang dari orang-orang yang bukan Yahudi, di mana Paulus dan Petrus ada di sana. Dan memang sepertinya keyahudian Petrus itu masih kental ya, keyahudian Petrus. Kemudian ketika ada situasi yang menuntut dia untuk bersikap sebagaimana dia adalah seorang yang memegang Injil yang benar, Injil keselamatan yang benar, tapi dia tidak bersikap sebagaimana seharusnya. Dan memang situasi ini kemudian dilihat oleh Paulus, dan Paulus menegur secara langsung ini menegur di hadapan orang banyak. Dan memang ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang pemimpin atau tokoh rohani untuk bersikap sebagaimana Petrus. Karena memang kalau seandainya Petrus berpikir bahwa dia adalah salah satu murid yang ada di ring satu dari Tuhan Yesus, yang menerima ajaran langsung dari Tuhan Yesus, bisa saja dia dia membalas ya teguran Paulus secara langsung. Dan kita melihat ya bahwa memang Paulus ini adalah kalau dari mungkin dari temperamen dia masuk dalam kategori seorang yang memiliki temperamen kolerik ya. Memang kalau orang kolerik itu dia memang to the point dan langsung. Dia suka untuk menyampaikan secara langsung dan ada ketegasan ya. Tapi yang luar biasa memang seorang bukan kalau Paulus itu memang sifatnya seperti itu ya. Seorang yang berani, kemudian seorang yang tidak takut untuk menegur secara langsung. Begitu.
Tapi yang memang Wajonar melihat dari sisi Petrus ini luar biasa. Bayangkan seorang pendeta muda kemudian menegur seorang pimpinan ini tidak gampang untuk bersikap secara rendah hati. Kalau ada seorang pendeta muda kemudian, ini kan Paulus pada waktu itu dia baru diangkat ya, diakui menjadi salah satu rasul pada waktu itu ya. Dan kemudian ini pendeta muda dengan sikapnya yang sesuai dengan apa yang menjadi sikapnya atau sifatnya, kemudian dia menegur seorang bisa dikatakan ketua UNI. Kalau sekarang mungkin beda ya, beda. Tapi kita melihat bahwa Alkitab juga menjelaskan tentang Petrus. Ya, kenapa Petrus kemudian bisa bersikap seperti itu pada waktu itu? Kalau seandainya Petrus ditegur oleh Paulus pada waktu sebelum dia mengalami apa yang dinamakan proses peleburan dirinya itu, ya kalau orang lihat kan bahwa ketika dia menyangkal Yesus, kemudian ada proses yang terjadi di bagi kehidupannya, kemudian pada akhirnya dengan proses itu dia mengalami apa yang dinamakan dengan proses pengudusan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau seandainya Petrus belum mengalami akan hal itu mungkin beda ya. Ini akan berbeda. Karena pengalaman dari Petrus itu kemudian menjelaskan sikap Petrus pada waktu itu. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus terhadap Petrus ya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, itu juga adalah bagian dari proses. Bagaimana peleburan, bagaimana diri Petrus itu dihancurkan, kemudian bagaimana sesungguhnya Petrus mengalami satu perubahan. Karena memang kalau misalnya Petrus yang masih Petrus, kemudian ketika datang itu orang-orang Yahudi untuk dan tentara Ka'bah ya, kemudian ada seorang yang bernama Malkus yang berada bersama-sama dengan mereka yang akan menangkap Tuhan Yesus pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia langsung mencabut pedangnya dan kemudian memotong telinga Malkus. Kalau seandainya pada waktu itu mungkin berbeda, tapi oleh karena Petrus telah mengalami proses bersama-sama dengan Tuhan, kemudian pada akhirnya dia bisa bersikap seperti itu. Dan orang bisa lihat ya tulisan-tulisan dari Petrus ya, seorang yang impulsif ya katakan seperti itu ya. Seorang juga yang kolerik sama-sama dengan bersama sifat mirip dengan Paulus ya. Ya, pada akhirnya ketika dia diproses untuk menghancurkan dirinya di dalam Kristus, kita melihat ya tulisan-tulisannya itu apa yang dituliskan oleh Petrus itu mengajak semua untuk saling mengasihi, mengajak untuk semua untuk bagaimana saling mengampuni, dan itu yang menjadi roh Petrus ketika dia memiliki proses itu. Dan memang orang juga bisa memiliki pengalaman yang sama di dalam Kristus ya. Bagaimana kita akan diproses, bagaimana kita akan direndahkan, bagaimana kita akan dimurnikan di dalam Kristus, dan pada akhirnya akan memiliki sikap yang sama sebagaimana Petrus ya. Dan memang saudara-saudara, ini kita perlu ujian. Ini perlu ujian, saudara-saudara. Perlu ujian bagaimana sesungguhnya kita bisa bersikap sebagaimana sikap Petrus menghadapi statement teguran yang keras dari Paulus ya. Kita juga perlu mengalami itu, dan memang ada situasi-situasi yang Tuhan izinkan ya, keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan untuk mengikis kesombongan kita, untuk mengikis merasa diri besar dengan situasi-situasi seperti itu. Dan kalau orang mengalami itu bukan sesuatu yang sesuatu yang merugikan. Malahan itu adalah keuntungan karena kita sementara diproses di dalam Kristus, dan ketika kita dileburkan, dibakar, kemudian pada akhirnya kita akan memiliki sifat karakter atau iman yang sebagaimana emas yang murni. Dan memang itu penting bagi orang untuk orang mengalami itu. Dan memang luar biasa, orang pada akhirnya akan menjadi seperti Petrus ya. Dalam proses pertumbuhan ke arah Kristus, kita akan memiliki sifat karakter seperti Kristus. Dan sebagaimana yang dimiliki oleh Petrus mengalami hal itu. Dan memang orang melihat ya, kita bukan melihat bahwa Petrus itu
itu orang yang apa ya, yang ketika Yesus dia berjalan bersama dengan Yesus sebagai murid, memang Petrus seorang yang ada di antara 3 orang yang sangat ingin untuk berada di dekat Yesus. Kalau Alkitab menuliskan bahwa dorang 3 ini, Petrus, Yohanes dan Yakobus, dorang bukanlah murid yang apa ya, murid yang mungkin lebih penting dari murid yang lain, tapi mereka bertiga ini, mereka sangat rindu untuk selalu berada dekat dengan Yesus, selalu berada dekat dengan Yesus. Sehingga itu yang menjadi pembelajaran bagi Petrus, dan ketika dia melihat sifat karakter Kristus, dan kemudian pada akhirnya dia memiliki diimbasi ya oleh sifat karakter yang seperti Kristus. Dan memang ini penting, saudara-saudara. Ketika kita mempelajari tentang pekabaran malaikat ketiga, kita sesungguhnya sementara berada dekat dengan hadirat Kristus. Ya. Kita sementara melihat Kristus. Kita sementara melihat sifat karakter Kristus melalui pekabaran ini. Dan ketika kita melalui pekabaran ini ya, kita berada dekat dengan Kristus, maka pada akhirnya kita akan diimbasi atau akan memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Kristus atau karakter yang dimiliki oleh Kristus. Ini juga yang dialami ya oleh Petrus. Bagaimana dia rindu selalu berada dekat dengan Yesus, dan pada akhirnya dia kemudian memiliki sifat karakter yang sama seperti Kristus. Jadi sekali lagi bahwa ketika orang mengalami hal yang seperti itu adalah satu kebaikan bagaimana Tuhan pada akhirnya akan menuntun kita untuk kita boleh memiliki sifat karakter sebagaimana yang dimiliki oleh Petrus dan juga sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Oke, itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain? Jadi pengalaman ya. Jadi kalau kita pun punya pengalaman yang sama ya, kita syukuri bahwa ini adalah panggilan buat kita untuk mengalami pengalaman yang sama ya dengan Petrus ya. Ada teman-teman yang lain? Jadi teman-teman ya, sekiranya ya, saya sangat yakin sekiranya ini Wagoner mengkontraskan antara Petrus dan Paus ya. Sekiranya Petrus punya watak ya seperti Paus, maka saya sangat yakin bahwa Petrus tidak akan terima apa yang dilakukan oleh Paulus kepada dirinya ya. Kenapa? Karena ini Wagoner lagi membandingkan antara Petrus dan Paus ya. Tapi karena Petrus memiliki roh dari Kristus ya, roh yang benar, ketika ditegur oleh Paulus, Petrus dengan lemah lembut menerimanya. Artinya, teman-teman, kalau kita memiliki roh yang seperti Paus ya, sekalipun kita bukan Paus, ketika kita ditegur kita pasti tersinggung ya. Tapi kalau kita memiliki roh yang seperti Kristus, ya, ketika kita ditegur, kita pasti akan menerima dengan rendah hati, dengan lemah lembut setiap teguran yang membawa pada kebaikan. Ya. Jadi ini pelajaran ini bagus sekali ya. Dan kalaupun kita misalnya ya masih seperti yang Brother Eric bilang tadi ya, tersinggung ya, ini jangan langsung merasa bahwa ini kerugian ya, tapi anggaplah ini sebagai satu panggilan ya, satu kesadaran bahwa kita ada hal yang harus kita tinggalkan gitu ya. Ada hal yang harus dimatikan di dalam diri kita ya. Ada kebenaran-kebenaran diri yang harus dihilangkan ya, supaya kita bisa mengalami hal yang sama seperti yang Petrus alami ketika dia mengalami Roh Kristus yang sesungguhnya ya. Oke, teman-teman, masih ada lagi. Ini melihat waktu ya, kita udah selesai karena untuk lanjut panjang lagi ini. Apa masih ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilakan sebelum kita mengakhiri. Halo Bing. Ya, Brother Eric masih. Oke, baik. Minta maaf minta waktu lagi ini karena memang terlambat ada bergabung.
Jadi ini adalah bagian bagaimana kita boleh memiliki sifat karakter yang dimiliki oleh Petrus ya. Dan sesungguhnya memang mungkin orang ketika orang berhidup, orang berada di dalam situasi yang aman dan nyaman seperti itu ya, atau kita tidak memilih untuk mengambil bagian di dalam panggilan Tuhan. Bisa saja kita ya mungkin berada di rumah, kemudian menikmati kehidupan, dan kemudian pada akhirnya kita tidak memiliki proses pengalaman yang dimiliki oleh Petrus ya. Dan memang terbuka terhadap panggilan Tuhan, ini khususnya panggilan untuk orang boleh menjadi saksi bagi Tuhan ya. Ini kita boleh aplikasikan karena memang Petrus dipanggil oleh Tuhan, kemudian bagaimana dia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang penjala manusia. Dan ketika dia memberikan dirinya untuk menjadi seorang penjala manusia, proses ini dialami oleh Petrus ya. Kita pun juga akan memiliki pengalaman yang sama. Ketika kita menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang sebagaimana Petrus ya, menjadi seorang yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, kita akan memiliki banyak sekali pengalaman sebagaimana yang dialami oleh Petrus ya. Hinaan, celaan, ya, teguran yang kemudian kritikan, ya, itu orang akan mengalami itu. Dan sesungguhnya ketika kita memiliki komitmen untuk masuk di dalam bidang panggilan itu, maka orang akan mengalami proses yang sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Ya mungkin kalau bagi orang yang pada akhirnya tidak menentukan untuk itu, ya kita telah diselamatkan ya. Karena memang keselamatan itu tidak bergantung dengan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan penginjilan. Nah, ketika kita percaya di dalam kebenaran Kristus, maka kita memiliki jaminan kepastian itu. Tapi bagi mereka yang masuk di dalam panggilan itu mengambil keuntungan, bagaimana mereka boleh seperti batu permata ya, mereka boleh dihaluskan ya, digosok, diamplas ya, dengan berbagai situasi. Dan karena memang akan banyak ya hal yang dimana kita akan direndahkan ketika kita tidak akan dianggap seorang yang tidak memiliki apa-apa ya, atau seorang yang secara status sosial atau pendidikan kita tidak dianggap. Dan itu akan menjadi satu keadaan di mana orang akan dilembutkan, orang akan dihaluskan olehnya. Jadi memang adalah satu bagi kita adalah bagaimana kita boleh menerima panggilan ini dan pada akhirnya akan memiliki proses itu. Dan memang di sana ada air mata, saudara. Ada air mata, ada doa. Kemudian ada waktu yang lebih banyak untuk kita datang meminta kepada Tuhan bagaimana kita boleh memiliki kelembutan Kristus, bagaimana kita boleh memiliki roh Kristus, dan bagaimana kita boleh menyikapi sebagaimana dengan Kristus. Itu adalah proses yang indah ya. Bagi saya itu adalah proses yang indah dan memang itu dialami oleh Petrus. Nah, ada banyak sekali air mata yang Petrus alami ya. Ketika dia ketika dia menyangkal Yesus, kemudian pada akhirnya dia mengalami proses di mana air mata penyesalan, kemudian bagaimana dia air mata kerinduan, bagaimana air mata sukacita dalam panggilan ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid ya. Dan itu adalah bagian yang indah yang kalau kita ambil itu, kita terima itu, maka kita akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Dan memang saudara dan saya sementara dipanggil ya. Sementara dipanggil. Kenapa kita mengatakan bahwa saudara dan saya sementara dipanggil? Karena ketika kita mempelajari pekabaran malaikat yang ketiga, Christ and His Righteousness, kita sesungguhnya sementara berada di sekitar hadirat Kristus ya, di sekitar kebenaran Kristus, dan itu akan terus memanggil kita, menguatkan kita untuk kita terus dikuatkan untuk menjadi murid Yesus dan untuk menjadi saksi bagi Yesus. Dan ketika kita mengalami akan hal ini, luar biasa saudara. Kita akan mengalami sifat yang sebagaimana yang dimiliki oleh Petrus, yang tentunya itu dari hasil bagaimana sifat dan tabiat Kristus itu boleh dihasilkan, boleh dipancarkan dari dalam kehidupan Petrus. Dan kita juga akan memiliki sifat karakter yang sama
ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih, Bing. Terima kasih Ya. teman-teman semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Brother Erik untuk tambahannya. Semakin jelas ya kita belajar. Ini realitasnya, realitas yang Brother Erik sampaikan. Jadi teman-teman, adalah satu keindahan ya kalau kita bisa ditegur ya, dan kita mengalami hal-hal yang seperti yang dialami oleh Paulus ya. Dan itu tandanya Tuhan peduli ya kepada kita semua. Dia tidak mau kita itu tetap di dalam keberdosaan atau terlena dalam keberdosaan. Makanya Tuhan menggunakan sarana-sarana yang kadang kita tidak perhitungkan. Kok dia menegur saya gitu atau menyinggung saya. Jadi adalah satu keindahan ya, Tuhan masih memperhatikan saya, kita semua ya, dan ini adalah panggilan buat kita untuk mengalami sifat-sifat dari Kristus ya. Dan teman-teman, ini waktu kita udah selesai ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran dari teman-teman dan partisipasi yang sudah diberikan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang besar dari apa yang kita telah pelajari ya sejauh ini. Jadi terima kasih teman-teman. Kita akan menutup perjumpaan kita ya pada saat ini.